Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GKT Trinity sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan kita melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Pujilah pada yang pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya, oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terdapat di Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian KPPK nomor 27, Kasih Allah. Sky.
Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri di hadapan Allah. Kita akan mengakui akan segala perbuatan dosa kita yang telah kita lakukan di hadapan-Nya. Saya mempersilakan jemaat mengambil waktu untuk pengakuan pribadi sejenak. Setelah itu saya akan memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan terus memberi kesehatan kekuatan kepada kami. Tuhan terus memelihara kami sepanjang seminggu yang telah lalu. Sampai saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk memuji-muji Engkau, beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Namun sebelumnya kami terus mengaku di hadapan Engkau bahwa kami orang berdosa. Kami sering melakukan kesalahan Tuhan, menyakiti sesama kami, terutama gagal melakukan kehendak Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tuhan, oleh sebab itu, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Ampuni segala dosa dan salah kami, Tuhan. Layakkan kami untuk beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini, Tuhan. Sehingga kami betul-betul mendapat berkat daripada puji-pujian, doa-doa syafaat kami, Tuhan. Dan juga terutama kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Kau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Berita anugerah. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kita kepada Allah. Terambil dari Efesus 2 ayat 8 hingga ayat ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Petunjuk hidup baru. Dengarkan pula lah petunjuk hidup baru yang bagi kita yang terambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian KPPK nomor 187 dengan lembut Tuhan Yesus memanggil.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapak sekalian, pada saat ini saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Padamu ya Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan, kami datang berterima kasih karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang telah Engkau tunjukkan di sepanjang kehidupan kami. Khususnya di sepanjang 1 minggu lagi yang boleh kami jalani di dalam berbagai pembentukan, didikan dan teguran dari-Mu. Engkau yang terus memimpin dan membimbing kehidupan kami. Kami juga datang berdoa ya Allah untuk jemaat-jemaat-Mu. Ya Allah, di dalam kondisi yang begitu menyukarkan ini, yang penuh dengan kesedihan dan rasa sakit yang mengglobal, kami pun merasakan tekanan yang begitu berat yang dihadapi dalam kesukaran ini. Dan padamu ya Allah kami berdoa, memohon kiranya Engkau boleh tetap menguatkan, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap jemaat-Mu, baik di GKT Trinity ini, di dalam pergumulan pekerjaan yang ditekuni, sehingga sekalipun dalam berbagai peraturan yang ada, yang mungkin kondisi yang juga sukar, agar kami dapat mengerjakan dan melakukan pekerjaan yang ada dengan baik. Tolong juga berkati usaha pekerjaan setiap jemaat-Mu ini, sehingga kiranya boleh Engkau pakai untuk mencukupkan berbagai kebutuhan yang ada, bagi kebutuhan hidup bersama keluarga. Kami juga berdoa ya Allah, untuk setiap anak-anak remaja pemuda di gereja kami, di dalam studi mereka meskipun dalam masa liburan pada saat ini. Namun kiranya Engkau yang boleh menolong, karena di dalam situasi yang juga masih belum mereda dalam pandemi ini, dan dalam keterbatasan akses yang ada, kiranya Engkau juga boleh tetap memelihara dan menguatkan mereka, agar minat belajar itu boleh tetap semangat, itu boleh tetap ada, untuk mereka dapat memperlengkapi diri mereka dengan berbagai ilmu pengetahuan yang ada bagi masa depan mereka. Kami juga datang berdoa bersyukur padamu ya Bapa, ketika di minggu ini kami boleh melihat kemurahan kasih-Mu kepada baik Bapak Markus, Ibu Yeli dan Bapak Arifin. Dalam usia mereka yang boleh bertambah setahun lagi, kami sungguh melihat kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kiranya Engkau yang boleh menolong dan menuntun mereka juga dalam setiap langkah, harap dan pergumulan mereka, agar mereka dapat menjalani hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk kota kami. Dalam situasi pandemi ini dan perjumlahan kasus aktif yang terus meningkat di kota kami, bahkan di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau yang boleh menolong dengan para pemimpin kami, baik di daerah-daerah hingga pusat, dengan kebijakan-kebijakan yang telah mereka ambil, dengan berbagai pembatasan yang dilakukan baik dalam skala mikro maupun makro. Kiranya Engkau yang boleh menolong, sehingga kiranya semuanya dapat menekan dan menghambat laju penyebaran dari virus ini. Kami juga berdoa padamu ya Allah untuk kota kami, di dalam situasi keprihatinan akan kondisi rumah sakit yang sudah mulai penuh untuk merawat akan para saudara-saudari kami yang terinfeksi. Kiranya Engkau yang boleh menolong, agar kesehatan dan pemulihan boleh datang daripadamu bagi diri mereka. Juga kiranya Engkau yang boleh menolong para tenaga kesehatan, mereka yang terus bekerja keras hingga hari ini, mengabdikan diri mereka di dalam merawat dan mendampingi saudara-saudari kami.
Kiranya kekuatan dan penghiburan boleh Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat mengerjakan pengabdian ini dengan penuh kesungguhan hati. Dan juga boleh Engkau pakai, sehingga kehadiran mereka juga boleh menjadi saluran kasih bagi orang-orang yang dirawat. Kami juga berdoa ya Allah untuk para pemimpin kami di pusat, dalam berbagai kebijakan yang akan mereka ambil juga untuk di bidang ekonomi dan berbagai sektor yang lain dalam kehidupan bersama di negara ini. Ya, dalam kondisi pandemi yang menghantam semua berbagai kehidupan bersama, sendi-sendi kehidupan bernegara ini, kiranya Engkau yang boleh menolong, sehingga kerukunan, kesatuan hati, kerjasama yang baik dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini dapat terpelihara, sehingga kami dapat hidup boleh saling menolong dan saling menopang, khususnya dalam kondisi yang sukar ini. Padamu ya Bapa, kami sungguh memohon, kiranya boleh Engkau jawab doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Mari Ibu Bapa sekalian kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan kepada liturgos. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita naikkan, KPPK nomor 240, Percaya dan Patuh. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Frankie.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mengajak kita semua berdoa, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang kami boleh terus rasakan sampai pada hari ini. Sehingga pada hari ini ya Tuhan ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Dan ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya ya Tuhan kami boleh merenungkan setiap firman-Mu dengan baik. Dan firman-Mu itu boleh tertanam dengan baik di dalam hati kami. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh semakin dibawa kepada pengenalan akan kebenaran firman-Mu dengan baik. Semakin mengerti dengan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau terus pakai hamba-Mu yang hina dan penuh dengan kelemahan ini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan melanjutkan pembahasan dari Katekismus Westminster, dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, penebus umat pilihan Allah. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita buka lagi Alkitab kita di dalam 1 Timotius, pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima saya akan bacakan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula lah Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Kebenaran firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau pada minggu yang lalu telah dibahas dan dijelaskan dengan baik bahwa Allah dalam karya keselamatannya telah memilih orang-orang untuk diselamatkan. Allah telah memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Bahkan dikatakan, jauh di dalam kekekalan, Allah telah memilih orang-orang untuk diselamatkan. Sebelum dunia dijadikan, Ia telah memilih sejumlah orang untuk diselamatkan. Nah, dalam hal ini Allah memilih sejumlah orang untuk diselamatkan bukan berdasarkan pada kriteria tertentu. Bukan karena ada alasan-alasan tertentu sehingga Allah memilih sebagian orang tersebut untuk diselamatkan. Allah bukan menyelamatkan setiap orang karena orang itu jauh lebih baik dari orang lain. Bukan karena orang itu memiliki kualitas yang lebih baik dari orang lain. Bukan karena orang itu lebih hebat dari orang yang lain. Tetapi dalam hal ini, Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan berdasarkan pada diri Allah sendiri. Berdasarkan pada kehendak Allah sendiri, berdasarkan pada kasih karunia Allah semata. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan bukan hanya memilih orang-orang untuk diselamatkan, tetapi di dalam karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah, Ia juga melakukan penebusan bagi umat pilihannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kata menebus, kalau kita perhatikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai. Nah, salah satu contohnya kan di kota kita ini sudah ada begitu banyak kantor-kantor penggadaian. Jika ada barang kita yang berharga kita gadaikan, maka cara kita untuk menebus barang tersebut adalah dengan membayarnya dengan sejumlah uang yang cukup untuk dapat kembali mengambil barang tersebut. Nah, dengan kata lain, Yesus Kristus hadir ke dalam dunia untuk menebus kita, untuk membayar hutang dosa kita. Yesus Kristus hadir ke dalam dunia untuk menebus kita. Dia membayar hutang dosa kita. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa karya Allah di dalam penebusan Kristus menjadi dasar orang percaya mengalami pendamaian dengan Allah. Tanpa karya penebusan Kristus, maka manusia tetap berada di bawah perbudakan dosa. Manusia tetap berada di dalam belenggu dosa. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa penebus umat pilihan Allah hanyalah Yesus Kristus. Dialah satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, sangat jelas dikatakan di sana. Dikatakan di sana begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sangat-sangat jelas, hanya Yesus Kristus satu-satunya penebus umat pilihan Allah. Hanya melalui Dia saja penebusan dapat terjadi. Yesus sendiri berkata dengan tegas, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sangat-sangat jelas, tidak akan ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa hanya Yesus Kristus satu-satunya sebagai penebus umat pilihan Allah? Mengapa hanya Dia saja yang satu-satunya menjadi penebus umat pilihan Allah? Jawabannya adalah sebab Dia memenuhi syarat untuk menjadi penebus. Bapak Ibu Saudara, seperti yang telah dikhotbahkan beberapa waktu yang lalu, bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan sangat-sangat jelas bahwa perkara dosa hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri. Dan cara Allah ialah Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menebus dosa umat pilihannya. Maka kita akan bertanya, mengapa Yesus Kristus memenuhi syarat untuk menjadi penebus umat pilihan Allah? Bapak Ibu Saudara, Yesus memenuhi syarat menjadi penebus umat pilihan Allah adalah karena ketuhanannya yang kekal dan juga kemanusiaannya yang sejati. Dialah Allah, Dia adalah Allah dan juga manusia sejati. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, kita akan memperhatikan dua bagian ini. Yang pertama, kita akan melihat Dia adalah Allah. Yesus memenuhi syarat untuk menjadi penebus karena Dia adalah Allah. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14. Di sana dicatatkan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan seterusnya. Pada bagian ini, pada teks bacaan kita pada pagi hari ini, kata firman yang tercatat di dalam teks ini adalah kata logos. Dia berasal dari kata logos. Satu istilah yang sudah dipahami dengan baik oleh orang Yunani sebagai pencipta, pemelihara dan pengatur alam semesta. Yang keberadaannya sudah ada sebelum dunia ini ada. Dan kata logos juga sudah dipahami dengan baik oleh orang Yahudi sebagai presentasi dan ekspresi dari pribadi Allah.
Dan pada bagian ini Yohanes ingin menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Dan memang benar dia adalah Allah. Sungguh-sungguh dia adalah Allah. Kita telah memahami bahwa fakta manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kebenaran bahwa Yesus adalah Allah sangatlah penting. Kebenaran Yesus adalah Allah sangat-sangatlah penting bagi kita. Karena kenapa? Seandainya Yesus hanyalah manusia biasa dan bukan Allah, maka tidaklah mungkin seluruh rencana Allah dapat terlaksana. Rencana Allah yang tertumpu pada Yesus Kristus tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana, tidak akan tercapai. Seandainya Yesus Kristus hanyalah manusia biasa yang sama seperti kita, maka penebusan umat pilihan Allah tidak dapat terjadi. Mengapa? Karena dia hanyalah manusia biasa yang sama dengan kita, adalah manusia berdosa. Sehingga itu tidak akan dapat terjadi. Seandainya dia hanyalah manusia biasa dan bukan Allah, maka tidak akan ada gunanya ia mati. Karena kenapa? Karena kematiannya tidak akan cukup berharga untuk menebus dosa orang-orang pilihan Allah. Dan seandainya dia hanyalah manusia biasa dan bukan Allah, dia tidak akan dapat bangkit dari kematian. Tetapi fakta Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus yang adalah penebus bagi umat pilihan Allah adalah Allah. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada begitu banyak bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah sebab ia memiliki substansi yang satu dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Yang dengan kata lain dia bersifat tidak terbatas, ia kekal, dan tidak berubah. Bapak Ibu Saudara, Rasul Yohanes dengan tegas menuliskan bahwa Yesus yang adalah Sang Firman itu menjadi manusia. Bahkan di ayatnya yang pertama, di sana dikatakan bahwa Firman itu telah ada sejak semula. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan di sana, pada mulanya sebelum dunia dijadikan, Sabda telah ada. Sejak kekekalan ia telah ada. Yang dengan kata lain bahwa dia tidak memiliki awal waktu. Sebab ia telah hidup senantiasa. Jauh sebelum hadir di tengah-tengah dunia ini. Bahkan jauh sebelum dunia dijadikan. Dia telah ada. Bahkan di dalam Alkitab, Yesus sendiri berkata, dicatatkan di sana. Sebelum Abraham ada. Sebelum Abraham jadi, ia telah ada. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu dikatakan di sana, Yesus berkata, Akulah Alfa dan Omega. Bapak Ibu Saudara, bagian ini Yesus sendiri mau menegaskan bahwa dirinya adalah pribadi yang kekal. Dirinya adalah Allah. Bagaimana mungkin bila seorang manusia biasa saja dapat berkata-kata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tidaklah mungkin dia dapat berkata-kata demikian seandainya Yesus hanyalah manusia biasa. Tidaklah mungkin. Dan tidaklah mungkin kalau hanya dia manusia biasa dia dapat berkata demikian. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada orang yang dapat berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Atau mungkin sebelum nenek saya lahir, saya sudah ada. Tidak ada orang yang dapat berkata demikian selain dari pribadi Yesus. Yesus dapat berkata demikian. Yesus dapat mengucapkan hal itu karena kenapa? Karena memang benar dia adalah Allah. Yesus adalah Allah yang sejati. Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan hanya pribadi yang kekal,
tetapi ia juga berkuasa atas segala sesuatu. Dalam Alkitab dicatatkan bagaimana ia berada di tengah-tengah dunia ini. Sepanjang hidupnya ia melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia melakukan karya-karya yang agung. Kalau kita melihat di dalam Alkitab dicatat di sana, dia membangkitkan orang mati. Dia meredakan angin ribut. Dia menyembuhkan orang sakit. Bahkan yang luar biasa, ia mengampuni dosa. Kita tahu bersama siapa yang dapat mengampuni dosa. Hanya pribadi Allah saja yang dapat mengampuni dosa. Dan Yesus melakukan hal itu. Ia mengampuni dosa. Dan juga ia menerima penyembahan yang hanya layak diterima oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di luar sana ada begitu banyak orang yang berkata bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah. Dia hanyalah manusia biasa. Banyak orang yang mencela dengan berkata bahwa kalau memang dia Tuhan, mengapa ia mati? Ada begitu banyak orang yang menolak Yesus dengan berbagai macam tuduhan dan sanggahan yang mengatakan bahwa Yesus hanya sekedar ciptaan. Dia hanyalah ciptaan. Dia hanya diciptakan. Bapak Ibu Saudara, terlepas dari semua penolakan ini, saya mau katakan bahwa itu tidak akan mengubah apapun. Walaupun banyak orang yang menolak Kristus, walaupun banyak orang yang berkata bahwa dia bukanlah Allah, Yesus tetaplah Allah. Itu tidak mengubah apapun. Dia tetaplah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi penebus umat pilihan Allah. Dialah yang membayar lunas hutang dosa kita dengan darahnya. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa Yesus adalah Allah. Dan selanjutnya yang bagian kedua, Yesus memenuhi syarat sebagai penebus umat pilihan Allah. Sebab ia manusia sejati. Selain Yesus memenuhi syarat sebagai penebus karena dia adalah Allah. Namun yang kedua, Yesus memenuhi syarat sebagai penebus karena dia adalah manusia sejati. Fakta bahwa Yesus adalah manusia sejati adalah hal yang sangat penting. Karena kenapa? Karena disinilah keselamatan kita dipertaruhkan. Dalam hal ini bukan hanya kealahannya saja yang penting. Bukan hanya kealahan, dari sisi kealahannya saja yang sangat penting. Tetapi sisi kemanusiaannya juga adalah hal yang sama pentingnya dengan kealahannya. Pertanyaan tentang mengapa Allah harus menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Banyak orang berkata bahwa kalau memang dia Allah, ya langsung saja diampuni. Dia tidak perlu menjadi manusia. Kenapa sih Allah harus repot-repot menjadi manusia? Mati dan lain sebagainya. Perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, kejatuhan Adam ke dalam dosa merupakan fakta. Dan karena kejatuhannya, sehingga membawa manusia ke dalam dosa. Membawa manusia ke dalam perbudakan dosa. Ketika Adam diciptakan, Allah memiliki satu tujuan bagi manusia. Bahwa manusia harus memuliakan dan menikmati dia untuk selamanya. Allah menghendaki Adam untuk mengerjakan setiap kehendak Allah. Allah memiliki kehendak bahwa Adam hidup hanya untuk Allah saja. Namun kenyataannya, Adam jatuh. Adam berdosa. Adam melanggar kehendak Allah. Secara sederhana, dalam hal ini manusia yang melakukan dosa di hadapan Allah, maka manusia jugalah yang harus menanggung murka dan hukuman Allah. Sehingga karena hal itu, maka Yesus Kristus haruslah seorang manusia sejati. Dia harus menjadi manusia. Sehingga ia dapat mewakili manusia yang berdosa. Sehingga ia lahir. Ia menjalankan
hidup sebagaimana manusia hidup. Tetapi yang berbeda dari manusia yang lain, ia tidak berdosa. Ia harus menjadi sama dengan manusia karena hanya manusia sejati yang dapat mewakili manusia. Di dalam Roma 5 ayat 15 dikatakan di sana, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, jika Kristus adalah juru selamat, tidak dapat tidak, dia harus seorang manusia sejati. Dan bukan hanya itu saja. Yesus harus menjadi manusia sejati karena manusia dapat mati. Karena hanya manusia sejati yang dapat mewakili manusia yang mortal. Seandainya Yesus hanya Allah sejati, maka ia tidak dapat mewakili manusia. Karena kenapa? Ia tidak dapat mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Seandainya ia hanya Allah saja, ia tidak dapat mati. Sehingga agar dapat menjadi penebus bagi manusia, ia harus menjadi manusia sejati. Ia harus menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus menjadi seorang manusia adalah suatu keharusan dan sangat beralasan. Allah harus berinkarnasi menjadi manusia karena rencananya menebus umat pilihannya, mengharuskan Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib sebagai ganti semua orang berdosa yang mau percaya. Hanya Allah yang menjadi manusia yang dapat menjadi juru selamat bagi manusia berdosa. Dan kita perlu memahami bahwa prinsip dari penebusan adalah nyawa, ganti nyawa. Allah memberikan ketentuan ini kepada umatnya. Kalau kita melihat di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sana, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dan sangat jelas bahwa Kristus harus menjadi manusia sejati. Dia harus menjadi manusia sejati sehingga ia dapat melakukan tugas penebusan itu. Dengan mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya untuk menggantikan manusia yang berdosa. Penebusan umat pilihannya menuntut pencurahan darah. Dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-22 bagian terakhir dikatakan di sana, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu Saudara, maka sangat jelaslah bagi kita bahwa jika Kristus tidak mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya bagi kita manusia yang berdosa, maka tidak akan ada penebusan. Tidak akan ada keselamatan. Tidak akan ada pengampunan. Karena Allah menuntut pencurahan darah. Jika Kristus tidak mati mencurahkan darahnya, kita tidak akan ditebus dari hukuman dosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran yang tidak dapat kita tolak adalah Yesus Kristus satu-satunya penebus. Hanya Dia saja yang dapat menebus umat pilihannya. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus satu-satunya. Yesus adalah penebus yang sempurna bagi kita. Dia adalah penebus yang sempurna bagi kita karena Dia adalah Allah. Karena Ia adalah Allah sehingga Ia sanggup menebus umat pilihannya. Ia adalah penebus yang sempurna karena Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ia menjadi sama dengan manusia, karena hanya dengan cara itu, karya keselamatan dapat terlaksana.
Bapak Ibu Saudara, mengetahui fakta ini, mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya penebus yang sempurna bagi kita, seharusnya membuat kita semakin yakin akan keselamatan yang kita terima. Harusnya semakin membuat iman kita semakin teguh. Harusnya membuat kita semakin berserah kepada Allah. Karena keselamatan yang kita terima adalah hal yang pasti. Mengetahui fakta bahwa Yesus penebus kita seharusnya membuat kita bersyukur. Seharusnya membuat kita semakin bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Karena Allah telah menyelesaikan hutang dosa kita. Mengetahui fakta bahwa Allah telah menebus kita seharusnya membuat kita semakin hidup di dalam ketaatan. Seharusnya membuat kita hidup semakin taat kepada Allah, melakukan kehendaknya, melakukan kebenaran firman-Nya. Dengan mengetahui fakta ini, tidak membuat hidup kita dengan menjadi sembrono. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dengan mengetahui fakta ini, Yesus yang menjadi penebus kita, Dia mati untuk ganti saya dan saudara. Seharusnya membuat kita semakin lebih dekat kepada Allah. Semakin kita mau mengenal Dia jauh lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara, yakinlah akan kebenaran ini. Yakinlah bahwa Kristus yang telah menebus kita, Dialah yang telah mencurahkan darahnya bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Yakinlah bahwa Kristus satu-satunya yang mengampuni dan menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan. Dan yakinlah bahwa hanya Dia saja yang dapat melunaskan hutang dosa kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, untuk penebusan yang Engkau kerjakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena kami adalah orang-orang berdosa yang harusnya dihakimi dan menderita akan murka-Mu. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau menebus kami. Engkau membayar kami dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Engkau telah kerjakan bagi kami. Ya Allah, kiranya firman-Mu pada pagi hari ini semakin membawa kami lebih dalam akan pengenalan akan pribadi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ya Allah, kiranya Engkau terus pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini untuk menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kiranya ya Allah, mampukanlah kami untuk terus hidup di dalam rel kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami. Inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Liturgus. Jemaat, mari sekalian kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan puji-pujian KPPK nomor 247. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer di rekening gereja atau melalui amplop dan akan diserahkan ke gereja atau ke majelis terdekat. Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 247. Limpahlah pialamu. Kau hidup yang melimpah dari Tuhan dan segala yang kau perlu. Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya mengenallah dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu. Limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu. Dengan kuasa Roh Kudus, caranya Tuhan memenuhi piala kuasa
Mari kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah terus memberkati kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, walaupun di saat-saat yang sulit seperti saat ini Tuhan, Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan, pada saat ini kami memberi sebagian kecil apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk persembahan Tuhan. Engkau berkati persembahan ini, dipakai untuk gerejamu, dipakai untuk pelayanan di gereja ini Tuhan. Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan, biarlah sungguh-sungguh persembahan ini kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Pelayanan di gereja kami, walaupun dalam masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita masih dalam doksologi. Mari Ibu Bapak sekalian kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita di saat ini dengan menyanyikan doksologi. Mari kita mengangkat hati kita dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin. Amin. Silakan mengambil satu teduh, kebaktian kita selesai.